Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Herman, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Regina Gitasya dengan NIM 2103012314018 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi dari buku 2 mengenai bab 6, yaitu membangun tim. Terkadang mayoritas usaha gagal itu bukan karena ide yang buruk, melainkan konflik tim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk membangun tim yang tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan berkembang. Kewirausahaan adalah olahraga tim. Waktunya kita menepis mitos wirausahawan superstar tunggal. Lihatlah raksasa seperti Microsoft, bahkan Bill Gates mengakui bahwa ia membutuhkan tim inti yang tangguh untuk memulai dan berkembang. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah olahraga tim. Di fase peluncuran, Anda akan menghadapi lebih banyak kegagalan daripada pencapaian. Tim adalah pelampung moral yang Anda butuhkan untuk bangkit kembali. Ketika Anda memiliki tim, kita dapat berbagi tanggung jawab sehingga dapat menciptakan energi kolektif yang berpusat pada visi bersama akan kesuksesan. Ada 3 manfaat utama dalam membentuk tim, yaitu pertama, kapasitas. Kapasitas merupakan pilar utama karena semakin besar ambisi pertumbuhan usaha, semakin besar tim yang kita butuhkan. Jadi, pertumbuhan ini membutuhkan karyawan yang menghasilkan pendapatan. Jangan boros dengan hanya menambah staf pendukung di awal. Yang kedua, ada jaringan. Tim yang cerdas akan secara dramatis melipat gandakan ukuran jaringan usaha. Jaringan ini adalah sumber kehidupan bisnis dan sangat penting saat kita memulai menggalang modal ekuitas. Dan yang ketiga adalah keahlian pelengkap, yang dimana tidak ada satu orang pun yang menguasai segalanya dengan baik secara teknis, finansial, maupun pemasaran. Tim yang kuat adalah tim yang mengisi segala kekurangan keterampilan satu sama lain, menciptakan produk yang lebih tangguh dan strategi yang lebih matang. Kemudian ada strategi membangun tim, evaluasi diri, dan perencanaan. Sebelum merekrut, kita harus menganalisis diri kita sendiri dengan jujur. Kita juga harus mengetahui kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri. Kita juga dituntut untuk mengetahui peran yang dapat kita isi dalam suatu tim yang kita bentuk. Kita harus menganalisis apakah kita memang dapat untuk mempercepat pertumbuhan dari usaha kita. Apabila posisi yang kita tahan itu membatasi potensi usaha kita, maka kita harus menjadi lebih strategis, yaitu merekrut seseorang yang memiliki keterampilan yang mumpuni di bidang tersebut. Kemudian, kita juga harus membuat rencana kepegawaian atau staffing plan, yang dimana ini bukan hanya daftar posisi, tetapi juga garis waktu yang menunjukkan kapan setiap peran harus diisi. Ini adalah alat penting untuk manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada perekrutan. Terkadang kita merekrut seseorang yang profesional seperti pengacara, ataupun investor, ataupun mentor. Lebih awal itu hanya untuk mendapatkan akses ke jaringan kontak mereka yang berharga. Kemudian kita lanjut ke mengelola risiko hubungan dan kompensasi. Bekerja dengan teman atau keluarga adalah hal yang biasa, tetapi bisa menjadi risiko yang tinggi. Konflik pendiri lebih sering menyebabkan kegagalan daripada kurangnya pendanaan. Tetapkan harapan dan peran yang sangat jelas sejak awal. Kemudian, gunakan juga ekuitas untuk menarik bakat di tengah keterbatasan kas. Ekuitas harus menjadi intensif terbesar. Batasi saham pendiri hanya untuk orang yang esensial, dan jangan pernah membagi secara sama, karena itu menghambat pengambilan keputusan dan menghilangkan motivasi pemimpin. Kemudian, untuk melindungi ekuitas usaha dari pergantian karyawan yang tidak terduga, implementasikan jadwal vesting. Ini memastikan saham hanya diperoleh seiring waktu, bukan sekaligus, sehingga kita dapat mempertahankan kontrol atas saham yang tidak di-vest jika seseorang keluar. Ada budaya tim dan mengatasi burnout. Budaya perusahaan adalah cermin dari pemimpinnya. Jadi kita harus menciptakan budaya yang kita yakini berakar pada nilai-nilai inti yang jelas. Ini adalah magnet kita untuk menarik orang yang tepat atau culture fit. Kemudian sebagai pemimpin kita adalah pelatih. Jadi kita harus melawan risiko burnout dengan komunikasi tatap muka harian.
kita memberikan laporan yang realistis tentang kemajuan. Bahkan berita buruk pun jika kita sampaikan dengan jujur justru dapat memicu tim untuk memikirkan solusinya. Kemudian juga jangan lupakan dukungan holistik, dimana kita itu butuh untuk dukungan dari keluarga atau orang terdekat kita untuk menciptakan sistem dukungan informal yang membantu untuk memahami dan bertahan melalui jam kerja yang panjang. Jadi, tim adalah taruhan utama kita. Tugas paling kritis kita adalah mendefinisikan tim yang tepat, mengkompensasi mereka dengan bijak melalui kepemilikan, dan menciptakan budaya di mana mereka dapat berkembang. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.